Pemirsa, komplotan penipuan modus investasi ponsel impor digulung polisi di Bogor, Jawa Barat. Ya, guna mengelabui korbannya, pelaku berpura-pura sebagai WNA asal Brunei Darussalam. Komplotan pelaku penipuan yang berpura-pura sebagai WNA asal Brunei Darussalam melakukan aksi penipuan di sebuah gerai ATM di Bogor. Pelaku sempat membujuk korban berinvestasi jual ponsel impor senilai 500 juta rupiah dengan syarat modal saldo ratusan juta rupiah. Saat korban terkecoh, pelaku menukar kartu ATM korban dengan yang palsu lalu menguras saldonya. Tak butuh waktu lama, polisi meringkus para pelaku di wilayah Cianjur yang merupakan residivis kasus serupa. Tersangka ini menukarkan ATM yang milik korban dengan ATM yang sudah disiapkan oleh tersangka dan akan dijanjikan oleh tersangka ini kalau misalkan sudah masuk tolong dikabari. Dari 4 pelaku, polisi baru menangkap 3 orang dan 1 lainnya buron. Kawanan pelaku ini dijerat pasal 378 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, pelaku pencuri spion mobil di tengah jalan saat macet di kawasan Jembatan 3 Penjaringan, Jakarta Utara dibekuk polisi. Ya, pelaku diketahui sering beraksi di kawasan itu dan mengincar spion-spion mobil mewah yang melintas. Aksi seorang pria mencuri spion dari mobil mewah yang tengah melintas terekam kamera amatir di Jembatan 3 Penjaringan, Jakarta Utara. Aksi yang terjadi pada 21 Februari lalu ini pun viral. Berbekal rekaman video dan laporan korban, polisi mengamankan pelaku dari kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Hasil pemeriksaan, DS 37 tahun sering melancarkan aksi serupa di kawasan Jembatan 3 dengan mengincar mobil-mobil mewah yang melintas untuk mencuri spion. Usai beraksi, pelaku menjual spion seharga ratusan ribu rupiah, padahal harga spion yang ia curi senilai jutaan rupiah. Pelakunya pemain tunggal, sendiri aja dia berpindah-pindah, tapi di sekitar Penjaringan sekitar 4 kali. Sekitar 4 kali. Udah mesti melakukan 4 kali, Bang. Awalnya dia mengincar mobil yang berhenti di lampu merah dan yang diincar adalah spion-spion yang mobil mewah gunakan. Pelaku mengaku hasil uang curian digunakan untuk kebutuhan sehari-harinya. DS masih menjalani pemeriksaan dan dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, kerap buat onar dan maling handphone. 2 pelaku dijemput paksa polisi di rumahnya di kawasan Muara Baru, Jakarta Utara. Ya, petugas turut mengamankan sejumlah barang bukti. Jangan ada mukul. Jangan ada mukul, jangan ada mukul ya. Udah jangan ada mukul, diam. Udah diam. Diam, Dua pemuda ini digiring petugas dari rumahnya di kawasan Muara Baru, Jakarta Utara ke Polsek Penjaringan. Keduanya diringkus atas laporan warga yang menjadi korban pencurian ponsel di kawasan Jalan Pakin Penjaringan, Jakarta Utara. Selain mencuri, kedua pelaku yang dikenal sebagai Bang Jago ini juga kerap membuat onar. Modus pelaku berpura-pura meminjam ponsel korban dengan alasan untuk top up pulsa. Namun setelah ponsel berpindah tangan, kedua pelaku langsung kabur. Handphone, alasan ingin top up QRIS, Pak. QRIS-nya ketika handphone lagi dibuka, udah nyebrang ke pelaku, dibawa kabur. Ya mereka geram lah, emang mereka merasa beberapa kali lah mereka suka usil. Setelah memeriksa keduanya, polisi menjerat kedua pelaku dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ART pencuri ponsel dan motor majikannya di Depok, Jawa Barat dibekuk polisi dalam pelariannya di Bandung. CCTV merekam aksi Tri Mulyana saat membawa ponsel yang dimasukkan ke dalam kresek dari rumah majikannya di kawasan Citayam, Depok. Tak hanya itu, ia juga membawa kabur 1 unit motor milik majikannya. Aksi pencurian ini sendiri terjadi pada Februari 2025 lalu. 2 bulan lalu, polisi mengamankan pelaku di persembunyiannya di Bandung, Jawa Barat.
Tanpa perlawanan, ia digelandang ke Mapolda Metro Jaya untuk pemeriksaan. Kejadian berawal saat pelaku tinggal dan bekerja untuk menjaga orang tua majikannya. Selama bekerja, pelaku dituduh mencelakai orang tua korban. Hingga ia kesal, namun hasil pemeriksaan pelaku ternyata sudah 3 kali berurusan dengan polisi dengan modus serupa. Pelaku melamar kerja, kemudian esok harinya pelaku kabur dengan membawa 1 unit sepeda motor, handphone beserta barang majikannya. Ini merupakan kali ketiga unit 4 Subditreskrimum Polda Metro Jaya berhasil mengamankan pelaku dengan modus ART. Selain pelaku, polisi turut amankan 1 unit handphone dan 1 buah tas. Ini dijerat pasal 362 KUHP tentang pencurian pidana penjara 5 tahun. Dari Jakarta, Helmi Sayangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, penjualan obat terlarang berkedok konter ponsel digerebek di Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hasil penggerebekan polisi mengamankan 1 penjual obat-obatan dan 2 orang pembeli serta ratusan butir obat-obatan terlarang. Petugas menggerebek tempat penjualan obat-obatan terlarang berkedok konter ponsel di Desa Cipenjo dan Desa Pasir Angin, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hasilnya, 560 butir obat-obatan terlarang yang diedarkan di wilayah Cilengsi diamankan. Saat diinterogasi, pelaku sempat mengelak bahkan kabur hingga sempat terjadi aksi kejar-kejaran. Dari penggerebekan itu, polisi mengamankan 3 pria, yakni 1 penjual obat-obatan terlarang serta 2 orang pembeli. Hasil penjualan obat-obatan terlarang dalam 1 hari, pelaku bisa meraup omset mulai dari 2 juta rupiah hingga 4 juta rupiah. Jadi memang di beberapa tempat yang sudah kami gerebek, memang mereka sekarang polanya, modusnya yaitu menjual, kalau dulu kosmetik, sekarang mereka menjual pulsa atau HP. Tapi warga itu sama sekali tidak ada yang pernah beli, baik pulsa maupun HP. Itu yang beli adalah anak-anak muda, anak-anak sekolah yang sering melintas, sehingga kanan kirinya pun curiga. Seluruh pelaku dan barang bukti dibawa ke Polres Bogor untuk dilakukan penyelidikan. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, waspadalah peredaran uang palsu semakin marak. Ya, di Bojonegoro, Jawa Timur, 4 pria ditangkap polisi karena mengedarkan uang palsu dengan modus mengoplos uang palsu dan asli, kemudian menukarkan ke sejumlah agen bank di pedesaan. Pengedar uang palsu ditangkap polisi di Bojonegoro, Jawa Timur. Dalam aksinya mereka menyelipkan beberapa lembar uang palsu dalam kepokan uang asli kemudian menukarnya ke sejumlah agen bank. Aksi pertama dilakukan para pelaku di Desa Kedaton, Kecamatan Kapas dengan transaksi 10 juta rupiah. Dan mereka melanjutkan aksinya di 6 lokasi lain. Sebelumnya salah seorang tersangka melakukan transaksi uang palsu dengan seorang penyuplai di salah satu SPBU di Kabupaten Malang. Yang pertama saudara MS jenis kelamin laki-laki, yang kedua saudara UF jenis kelamin perempuan, yang ketiga saudara NF jenis kelamin laki-laki, dan yang terakhir saudara DB jenis kelamin laki-laki. Akibat perbuatannya, keempat pelaku dijerat undang-undang tentang mata uang, ancaman hukuman selama-lamanya 15 tahun penjara dan pidana denda paling banyak 10 miliar rupiah. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Didi Madi, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah mengeksekusi lahan seluas 47.000 hektar yang selama 18 tahun dikuasai secara ilegal di Padang Lawas, Sumatera Utara. Lahan tersebut selama ini dijadikan sebagai perkebunan kelapa sawit oleh berbagai perusahaan. Tim Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau PKH yang terdiri dari unsur kejaksaan, TNI, Polri, serta kementerian dan lembaga terkait mengeksekusi lahan kawasan hutan register 40 seluas 47.000 hektar. Selama hampir 2 dekade, lahan ini dikuasai secara ilegal oleh sejumlah pihak, antara lain KPKS Bukit Harapan, PT Torganda, Koperasi Parsup, dan PT Torus Ganda yang merupakan milik keluarga almarhum DL Sitorus. Di lahan ini berdiri perkebunan kelapa sawit yang luasnya mencapai 24.000 hektar, lengkap dengan fasilitas bangunan. Seluruh aset yang berhasil diambil alih rencananya akan diserahkan ke kejaksaan
kepada Kementerian Kehutanan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam kurun waktu setidaknya 18 tahun, lahan seluas kurang lebih 47.000 hektar ini yang sudah berdasarkan putusan Mahkamah Agung yang berkekuatan hukum tetap masih tetap dikuasai oleh pihak-pihak terkait dan masyarakat. Tentunya pemerintah melihat bahwa perlu ada kewibawaan hukum yang harus ditegakkan. Ya, kita beralih ke informasi yang menginspirasi nih, Camar dan juga pemirsa. Di tengah mahalnya harga kedelai, seorang perajin tempe di Jakarta tetap menjaga kualitas tempenya. Ya, bagaimana usaha yang digeluti puluhan tahun ini tetap bisa eksis? Berikut liputannya untuk Anda. Sodikin, 45 tahun, warga kampung Warudoyong, Cakung, Jakarta Timur ini menggeluti usaha pembuatan tempe sejak 26 tahun silam. Dibantu anak sulungnya, pria ini mengolah sekitar 1 kuintal kacang kedelai setiap hari. Proses pembuatan tempe pun membutuhkan waktu selama 3 hari. Sebelumnya, biji kedelai yang sudah dicuci direbus selama 4 jam, lalu direndam selama 12 jam. Selanjutnya, biji kedelai digiling untuk dipisahkan dari kulitnya. Biji kedelai kembali dicuci bersih lalu direndam ragi selama 2 menit. Tempe pun dicetak dengan alat yang masih tradisional, lalu didiamkan selama 2 hari. Jatuh bangun dialami Sodikin dalam mengelola usaha pembuatan tempenya. Ia pun sempat menjerit saat harga bahan baku kedelai melonjak naik. Namun berkat andalkan pinjaman KUR dari salah satu bank sebagai modal usaha tempenya tetap eksis. Saya pinjam BRI itu ya itu gara-gara kendala modal ya. Kendala modal, mau pinjam temen akhirnya. Pertama pinjam saya 20, top up lagi 50. Nah sekarang top upan yang ketiga dapat 65. Di Kalimalang, BRI memiliki 16 unit dengan jumlah penyaluran KUR sebanyak 1.234 nasabah. Total dana yang disalurkan mencapai lebih dari 45 miliar rupiah. Salah satunya adalah pinjaman. Mungkin nasabah tersebut perlu modal tambahan, modal usahanya, baik itu KUR maupun KUPEDES. Kita juga edukasi pendampingan, karena nasabah tersebut kita harapkan lebih besar lagi ke depannya. Sodikin dan perajin tempe di lingkungannya berharap pemerintah bisa menstabilkan harga kedelai. Sementara, BRI bisa turut membantu dalam memasarkan tempe hingga meluas. Dari Jakarta, Steviani Sirait, Iriansyah Wahyudi melaporkan. Pelaku curanmor yang berprofesi sebagai tukang parkir diringkus saat terlelap tidur di Surabaya, Jawa Timur. Pelaku ditangkap atas aksi pencurian sepeda motor di 2 lokasi berbeda. Pelaku curanmor diringkus saat terlelap tidur di rumahnya di Jalan Donorejo, Kelurahan Kapasan, Surabaya. Penangkapan berdasarkan hasil rekaman CCTV saat pelaku beraksi di 2 lokasi berbeda. Diketahui aksi pertama dilakukan di wilayah Donorejo dibantu rekannya. Sementara aksi kedua dilakukan sendirian menggunakan kunci letter T. Saat diperiksa, pelaku mengaku menjual motor curian pada seorang penada SL yang masih DPO seharga 2-3 juta rupiah. Polsek Simokerto menangkap pelaku berdasarkan CCTV dan keterangan dari saksi yang ada di TKP. Kebetulan kenal dengan pelaku ini. Pada waktu dia lengah tidur di rumah, anggota Polsek Simokerto dipimpin oleh kanitnya melakukan penangkapan ke rumahnya. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman penjara maksimal 9 tahun. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei melaporkan. Bersama motor sport milik staf ahli DPR RI Raib digasak maling di rumah kos Jalan Lontar, Tanjung Duren, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. 2 orang pelaku memanfaatkan cuaca hujan dalam beraksi. Rekaman video CCTV memperlihatkan detik-detik pencurian sepeda motor sport di rumah kos Jalan Lontar, Tanjung Duren, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Motor yang terparkir ini merupakan milik seorang staf ahli DPR RI, Hari Giovanni.
Aksi kriminal berawal usai salah seorang penghuni kos keluar rumah mengendarai sepeda listrik. Sesaat kemudian muncul 2 orang mengendarai sepeda motor berhenti di depan pagar rumah kos. Dengan mengenakan jas hujan, salah satu pelaku mengeksekusi sepeda motor sport incarannya, sementara satu pelaku lain memantau situasi. Meski memakan waktu yang cukup lama, sepeda motor korban akhirnya digondol pelaku. Waktu itu saya sempat mau ke kantor, posisinya bangun pagi, terus dikasih tahu sama penjaga kosnya. Tanya, "Bang, ini turun ke bawah, motor lu nggak ada." Terus pas turun, nyampe ke bawah emang nggak ada. Aksi kedua pelaku pencurian sepeda motor sport milik korban ini pun telah dilaporkan ke Polsek Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Polisi masih melakukan penyelidikan terhadap keberadaan para pelaku. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, Ainus melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menyita motor dari rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Motor jenis Royal Enfield Classic 500 ini disita oleh KPK terkait kasus dugaan kasus korupsi Bank BCB. Setelah melakukan penggeledahan di kediaman mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, KPK menyita 1 unit motor jenis Royal Enfield Classic 500. Motor ini diduga terkait dengan kasus korupsi proyek pengadaan iklan pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau BCB. Meski motor kini disimpan di rumah penyimpanan benda sitaan negara, namun hingga kini KPK masih belum menetapkan status kepada Ridwan Kamil. Dalam perkara dugaan korupsi Bank BCB, penyidik KPK telah menetapkan 5 orang tersangka dan nantinya akan memanggil Ridwan Kamil untuk diperiksa dalam kasus tersebut. Kementerian Pertahanan Indonesia menerima kunjungan kehormatan Kepala Staf Gabungan Pasukan Bela Diri Jepang, Jenderal Yoshida Yoshihide. Pertemuan menjadi momen penting dalam memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Jepang, khususnya di bidang pertahanan. Kedatangan Kepala Staf Gabungan Pasukan Bela Diri Jepang, Jenderal Yoshida Yoshihide, disambut Wakil Menteri Pertahanan Doni Ermawan dengan barisan militer di lapangan Kementerian Pertahanan Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, kedua pejabat negara memberikan penghormatan kepada patung Presiden Soekarno di depan halaman gedung kementerian. Pertemuan dilanjutkan dengan pembahasan pertahanan dan keamanan kedua negara Indonesia-Jepang yang telah lama terjalin sejak Menhan Syafri Samsudin. Kedua pemimpin sepakat untuk memperkuat pengawasan maritim hingga menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik demi kepentingan bersama. Pak Prabowo jadi Menhan gitu, Pak? Ya, tentunya kan ketika kita ingin melakukan modernisasi dan pembelian alutsista, ada beberapa perencanaan yang dilakukan, tetapi juga prosesnya itu tidak sepenuhnya berada di tangan Kemhan. Pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Bumi, MNC Peduli bersama Park Hyatt Jakarta menggelar berbagai aksi sosial di Kampung Pemulung di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Ya, dalam kegiatan ini, warga diberikan edukasi menjaga bumi agar tetap hijau dan juga diberikan bantuan makanan bergizi gratis. Ratusan anak-anak di Kampung Pemulung, Lebak Bulus, Jakarta Selatan sangat senang dengan kehadiran tim MNC Peduli dan Park Hyatt Jakarta. Mereka sangat antusias diberikan edukasi tentang peringatan Hari Bumi yang bertujuan untuk melindungi bumi agar tetap terjaga dengan baik. Anak-anak ini juga sangat gembira saat diajak bernyanyi, bermain bersama dan diberikan hadiah oleh tim MNC Peduli dan Park Hyatt Jakarta. Terima kasih kakak MNC Peduli udah ngajarin kami tentang menyelamatkan bumi. Caranya gimana? Caranya berhemat listrik. Apalagi? Terus matikan lampu kalau tidak digunakan. Ada lagi? Berhemat air. Dalam kegiatan ini, MNC Peduli dan Park Hyatt Jakarta juga memberikan makanan bergizi gratis untuk masyarakat. Melalui program Food Rescue ini, diharapkan dapat memenuhi nutrisi harian warga. Seperti perkumpulan hotel yang dimana kita mempunyai program yang gimana daripada food waste, makanan itu biar tidak terbuang sia-sia, kita kumpulkan semua dan kita bisa kedonasikan ke sini
untuk manfaatnya lebih ke lebih manfaat ke warga sekitar tentunya. Jadi biar makanan itu biar lebih bermanfaat buat warga-warga di sini tentunya gitu. Alhamdulillah dengan adanya pemberian makanan dari MCTV kita bisa terbantu, bisa ya makan gratis lah. Alhamdulillah lumayan, ada daging, ada mie, nasi goreng gitu, ada roti juga. Food Rescue menjadi bentuk dukungan MNC Group melalui MNC Peduli dan Pak Hayat Jakarta terhadap kelestarian bumi, yakni dengan meminimalisir pembuangan sisa makanan layak makan. Dari Jakarta, Sahriza Zangkia, Ade Supriyatna, iNews melaporkan. Ya, Angel dan juga pemirsa, sekarang kita beralih ke informasi yang bisa jadi referensi nih untuk berlibur ya. Nah, pemirsa, tak hanya menawarkan keindahan panorama, Pantai Pandawa di Bali juga menjadi tempat wisata olahraga air dengan bermain perahu kano. Ya, Camar dan pemirsa, bermain kano di perairan yang jernih tentunya menjadi pengalaman yang mengesankan. Di antara pantai-pantai yang ada di Pulau Dewata, Pantai Pandawa selalu ramai dikunjungi wisatawan yang tengah mengisi liburan di Bali. Selain keindahan panorama pantai dengan pasir putihnya, para wisatawan juga bisa menikmati keindahan Pantai Pandawa sambil bermain kano. Anda tak perlu khawatir dengan hantaman ombak, karena susunan karang di pantai ini menjadi penghalang alami ombak ke pantai. Sehingga Anda pun bisa leluasa bermain kano sambil menikmati keindahan alam Pantai Pandawa. Bagi Anda yang baru pertama kali mengunjungi Pantai Pandawa, mencoba bermain berkano akan menjadi sensasi mengisi liburan yang menyenangkan. Terkesan sekali di Pandawa ini. Pantainya sangat indah dan ketepatan ombaknya dan juga masyarakat ramah-ramah sekali, Pak. Sangat senang sekali. Rasanya asik, agak menyeramkan karena terbalik terus kan satu kanonya 3 orang. Pertama kali mencoba kano ini ya. Ya. Karena katanya terkenal cukup bagus. Tak perlu merogoh kocek dalam-dalam, cukup dengan Rp50.000 Anda bisa menyewa dan bermain kano sepuasnya. Dari Badung, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, ratusan orang pencari kerja terlibat aksi saling dorong yang berujung beberapa orang terjatuh ke dalam parit di kawasan Horizontal Industrial Park Batam, Kepulauan Riau. Ya, aksi ini pun viral di media sosial. Antrian panjang terjadi saat ratusan orang pencari kerja ingin memasukkan lamaran pekerjaan yang dibuka PT LED Solar Energi Indonesia di kawasan Horizon Industrial Park Batam, Kepulauan Riau. Namun bukannya proses seleksi yang tertib, antusiasme yang tinggi justru berujung kekacauan, bahkan sampai ada yang jatuh ke dalam parit. Insiden yang memprihatinkan ini memperlihatkan tingginya angka pengangguran, dan 100 calon pekerja yang dibutuhkan perusahaan yang mengajukan lamaran mencapai 400 orang. Pihak Disnaker juga menyarankan agar perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan besar memberitahukan terlebih dahulu. Kemudian Disnaker menyebarkan lowongan melalui portal pemerintahan. Butuh berapa karyawan? 100. Yang datang itu di yang rame videonya itu mereka bilang ke saya sekitar 400-an. Mungkin lokasinya kecil. Mereka buka lowongan di PT atau gimana, Pak? Dia buka lowongannya di Instagram Loker Batam itu. Dengan viralnya video tersebut di media sosial, pihak perusahaan akhirnya menerima 2 orang pekerja yang jatuh ke parit sebagai karyawan di perusahaan tersebut. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Inusa, iNews melaporkan. Pemirsa, kaum muda, lansia, ibu rumah tangga hingga lulusan sarjana melamar sebagai petugas penanganan prasarana dan sarana umum PPSU di Gedung Balai Kota DKI Jakarta. Tingginya animo masyarakat yang melamar kerja sebagai pasukan Orange disebabkan sulitnya mencari lapangan pekerjaan. Puluhan orang beramai-ramai mendaftar sebagai petugas penanganan prasarana dan sarana umum PPSU di Gedung Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis siang.
Para pelamar datang dari berbagai latar belakang usia dan pendidikan. Di tengah himpitan ekonomi, warga memberanikan diri melamar pekerjaan sebagai petugas PPSU. Lansia hingga kaum muda bergelar sarjana di antaranya. Memilih ikut melamar pekerjaan ini berharap lolos demi bisa mendapatkan pekerjaan dan bisa membiayai kebutuhan keluarga. Pertama sebenarnya saya udah melamar ke mana aja, swasta maupun di negeri juga saya sudah berusaha. Tapi selagi ada peluang dan kesempatan saya tetap untuk bisa apply kerjaan di mana aja. Soalnya yang daftar juga kan nggak sedikit. Dari berbagai latar belakang pendidikan, terus juga umur. Saya berharap semoga prosesnya bisa terbuka, transparan. Karena untuk membiayai anak saya yang kuliah. Udah suami saya kena pensiun. Nggak ada modalnya udah. Para pelamar berharap proses perekrutan PPSU dengan kuota 1.100 orang bisa berjalan jujur dan transparan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga usai santap makanan bergizi gratis, puluhan pelajar keracunan di Cianjur, Jawa Barat. Polisi pun langsung mengamankan tempat makan MBG tersebut. Pasca keracunan makan bergizi gratis yang menimpa ratusan pelajar di 2 sekolah di Cianjur, Jawa Barat, sejumlah sampel makanan, tempat makanan dan sisa muntahan diamankan untuk diuji laboratorium. Polisi pun sudah memeriksa sejumlah saksi. Polisi masih menunggu hasil laboratorium kandungan yang terdapat dalam makanan dan sisa muntahan. Langkah-langkah berikutnya sudah kita lakukan, yaitu kita melakukan klarifikasi pada pihak-pihak terkait. Ada sekitar 10 orang yang sudah kita lakukan pemeriksaan, mulai dari VIC CV, kemudian Kepala SPPG Kecamatan Cianjur, Ahli Gizi SPPG, Accounting SPPG Kecamatan Cianjur, tim masak ada 3 orang, tim pengemasan atau packing, kurir atau pengantar makanan ada 2 orang. Jadi total yang sudah kita lakukan pemeriksaan ada sekitar 10 orang. Sebelumnya pemerintah Kabupaten Cianjur menetapkan kejadian luar biasa karena ratusan warga, termasuk 165 siswa keracunan setelah menyantap makan bergizi gratis hingga sebagian besar dirawat di rumah sakit. Rata-rata para pelajar yang alami keracunan menggunakan tempat makan plastik dari hasil pendistribusian perusahaan MBG di sekolah mereka. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 orang sengaja membuang berbagai macam sampah menggunakan mobil pick-up di bantaran Sungai CBL Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Aksi tersebut terekam amatir hingga viral. Menggunakan mobil pick-up, 2 orang sengaja membuang sampah rumah tangga di bantaran Sungai CBL Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Aksi para pelaku terekam amatir warga hingga viral. Ironisnya, aksi ini diduga sudah terjadi sejak 6 bulan terakhir. Menurut pengurus RT, berbagai macam sampah rumah tangga yang dibuang di TPA ilegal bukan dari warganya, melainkan dari luar. Dirinya juga tidak mengetahui siapa dalang dibalik dari TPA ilegal karena aktivitas pembuangan sampah sudah sering kali diperingatkan pihak RT. TPA ilegal sempat ditutup dengan pagar, namun dibuka kembali oleh oknum tidak bertanggung jawab. Pihak kelurahan mengaku saat ini ada 3 TPA ilegal di wilayahnya dan sudah ditindaklanjuti dan ditutup dengan pagar. Lurah menegaskan bagi para pelaku oknum yang masih membandel akan diberikan sanksi pidana kurungan penjara 5 bulan maupun sanksi denda 30 juta rupiah. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran hebat melanda kawasan pemukiman padat penduduk di Jalan Kalibaru Timur, Senen, Jakarta Pusat. Ya, sedikitnya 8 rumah warga ludes terbakar. Penyerangan dari arah utara. Asap hitam tebal membumbung tinggi di atas sejumlah rumah pemukiman padat penduduk Jalan Kalibaru Timur, Senen, Jakarta Pusat. Diduga api berasal dari korsleting listrik.
Api pertama kali muncul dari atap salah satu rumah dan merambat ke bangunan lain di sekitarnya. Titik api yang berada di tengah pemukiman membuat warga sekitar sontak panik. Warga yang hendak berangkat bekerja terpaksa harus berjibaku memadamkan kobaran api dengan peralatan seadanya. Beruntung, 23 unit pemadam kebakaran tiba dengan cepat di lokasi. Ada korban, Pak? Korban nggak ada, alhamdulillah nggak ada. Rumah Bapak sendiri kena juga, Pak? Bagaimana, Pak? Ya, alhamdulillah cuma sedikit aja sebagai evakuasi keluar. Kebetulan orang tua saya juga stroke, cepat-cepat lah. Pak udah pada siap-siap mau berangkat kerja tadi. Meski sempat membesar, namun api akhirnya berhasil dipadamkan 20 menit. Sedikitnya 8 rumah warga ludes terbakar dengan kerugian yang diderita ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Ayus melaporkan. Pemirsa, waspadalah peredaran uang palsu yang semakin marak. Di Bojonegoro, Jawa Timur, 4 pria ditangkap polisi karena mengedarkan uang palsu dengan modus mengoplos uang palsu dan uang asli, kemudian menukar ke sejumlah agen bank di pedesaan. Empat pengedar uang palsu ditangkap polisi di Bojonegoro, Jawa Timur. Dalam aksinya mereka menyelipkan beberapa lembar uang palsu dalam kepokan uang asli, kemudian menukarnya ke sejumlah agen bank. Aksi pertama dilakukan para pelaku di Desa Kedaton, Kecamatan Kapas dengan transaksi 10 juta rupiah. Dan mereka melanjutkan aksinya di 6 lokasi lain. Sebelumnya, salah seorang tersangka melakukan transaksi uang palsu dengan seorang penyuplai di salah satu SPBU di Kabupaten Malang. Yang pertama saudara MS jenis kelamin laki-laki, yang kedua saudara UF jenis kelamin perempuan, yang ketiga saudara NF jenis kelamin laki-laki, dan yang terakhir saudara DB jenis kelamin laki-laki. Dengan perbuatannya, keempat pelaku dijerat Undang-Undang Mata Uang, ancaman hukuman selama-lamanya 15 tahun penjara dan pidana denda paling banyak 10 miliar rupiah. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Didi Madi, iNews melaporkan.